Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Nabila Yusuf dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan mempresentasikan kembali apa yang sudah kami bahas di mata kuliah semantik dari materi ke-1 hingga materi ke-10. Baik, pada materi pertama adalah sejarah semantik. Buku sumber yang digunakan adalah Pengajaran Semantik oleh Henry Guntur Tarigan, Semantik Bahasa Indonesia oleh Abdul Qaer, Semantik Leksikal oleh Mansower Pateda, Teori Semantik oleh Abdul Wahab, Semantik Bahasa Indonesia oleh Abdul Qaer dan Liliana Mulyastuti. Pokok bahasan pada sejarah kajian semantik yang pertama adalah sejarah singkat ilmu semantik, perkembangan semantik dalam ilmu linguistik, dasar pemikiran munculnya kesadaran pengkajian semantik, tokoh-tokoh berpengaruh, dan fase perkembangan ilmu semantik. Selanjutnya adalah sejarah singkat semantik. Lalu ada perkembangan semantik sebagai ilmu linguistik. Ada latar belakang munculnya semantik. Lalu ada tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah semantik. Selanjutnya ada fase perkembangan ilmu semantik. Yang pertama adalah fase 1 underground period, fase 2 atau pertumbuhan, fase 3 perkembangan. Sekian dari materi pertama, akan dilanjutkan ke materi kedua. Baik, materi yang kedua adalah konsep umum semantik. Tinjauan umum semantik yang pertama adalah konsep semantik dari segi etimologis. Yang kedua, hubungan signifi dan signifikan dalam kajian semantik. Yang ketiga, konsep semantik. Yang keempat adalah ruang lingkup semantik. Yang pertama, ada etimologi semantik. Lalu ada tanda bahasa oleh Ferdinand de Saussure dalam semantik. Semantik sebagai makna bahasa, ruang lingkup dan keterkaitan. Sekian dari materi kedua, akan dilanjut ke materi ketiga. Materi ketiga ada jenis-jenis semantik yang terbagi menjadi 8 bagian. Jadi jenis-jenis semantik itu merupakan perbedaan cara pandang para ahli dalam memahami makna. Masing-masing jenis semantik muncul bukan untuk saling menggantikan, melainkan untuk menjawab kebutuhan analisis makna yang berbeda-beda. Yang pertama ada semantik behaviorisme, lalu ada semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik historis, semantik leksikal, semantik logika, dan semantik struktural. Lalu ini adalah tabel-tabel jenis-jenis semantik dan ada penjelasan, fokus kajian, dasar teori atau tokoh, fokus utama, tujuan kemunculannya, kebutuhan kemunculan, dan contoh penerapan. Sekian dari materi ketiga, akan dilanjut ke materi keempat. Materi keempat ada penerapan semantik, linguistik mikro, dan makna. Pokok bahasan ranah penerapan semantik pada tataran linguistik mikro. Yang pertama ada kedudukan semantik dalam kajian kebahasaan atau linguistik mikro, penerapan semantik pada tataran fonologi, penerapan semantik pada tataran morfologi, penerapan semantik pada tataran sintaksis, dan penerapan semantik pada tataran wacana. Lalu ada semantik linguistik mikro yang terbagi antara fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Yang pertama ada semantik fonologi, semantik morfologi, semantik sintaksis, semantik wacana, semantik makrolinguistik, semantik sosiolinguistik, semantik psikolinguistik, semantik antropolinguistik, semantik neurolinguistik, semantik pragmatik, semantik analisis wacana, semantik linguistik kognitif. Lalu ada deskripsi hubungan semantik dengan kajian linguistik mikro dan makro. Yang pertama ada fonologi dan morfologi.
sintaksis wacana, sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, neurolinguistik, linguistik kognitif, linguistik terapan, pragmatik, linguistik korpus. Lalu leksikografi dan linguistik komputasi. Dan ada linguistik lanskap. Sekian materi keempat dan akan dilanjutkan ke materi kelima. Selanjutnya materi kelima ada konsep umum makna. Pokok bahasan konsep umum makna yang pertama ada hubungan antara konsep, lambang, dan acuan dalam kajian semantik, persamaan dan perbedaan antara informasi dan maksud dalam memahami makna. Yang ketiga ada konsep makna, penjelasan umum tentang aspek-aspek makna, penjelasan konsep masing-masing aspek makna. Lalu ada makna menurut pandangan Ferdinand de Saussure. Lalu ada segitiga makna, ada struktur makna yang terbagi menjadi informasi dan maksud. Lalu ada konsep makna dari Ferdinand de Saussure, Orgen dan Richard, Geoffrey dan Leach. Lalu ada makna menurut para ahli. Lalu ada komponen makna, ada konsep, simbol, nilai, rasa atau konteks, dan acuan. Lalu aspek makna terbagi menjadi 4, yaitu pengertian atau sense, perasaan atau feeling, nada atau tone, tujuan atau intention. Lalu ada aspek pengertian atau sense, aspek perasaan atau feeling, aspek nada atau tone, aspek tujuan atau intention. Sekian dari materi kelima, akan dilanjutkan ke materi keenam. Materi keenam adalah jenis-jenis makna semantik yang terbagi menjadi 35 bagian. Ada makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna non-referensial, makna denotatif, makna konotatif, makna luas, makna sempit, makna umum, makna khusus, makna dasar, makna perluasan, makna figuratif, makna idiomatik, makna proverbial, makna afektif, makna stilistik, makna kolokatif, makna reflektif, makna interpretatif, makna sinonim, makna antonim, makna homonim, makna polisemi, makna tematik, makna piktorial, makna intensional, makna kultural atau cultural meaning, makna fatik meaning, makna prototipikal atau prototypical meaning, makna skematik, makna presuposisi, makna implikatur, dan makna deiktis atau deictic meaning. Sekian dari materi ke-6 dan akan dilanjutkan ke materi ke-7. Selanjutnya materi ke-7 adalah perubahan makna. Pokok bahasanya adalah latar belakang terjadinya perubahan makna, konsep perubahan makna, faktor penyebab terjadinya perubahan makna yang terbagi menjadi 2, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Lalu ada jenis-jenis perubahan makna yang terbagi atas perluasan makna, generalisasi, penyempitan makna, spesialisasi, penghalusan makna atau peninggian makna, pengasaran makna atau penurunan makna, pertukaran makna, dan penggantian atau perubahan makna. Yang pertama ada sejarah yang terbagi menjadi 3, yaitu pramodern, abad ke-19, dan ke abad ke-20. Lalu ada faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama ada kebahasaan yang internal, dan yang kedua ada non-kebahasaan atau eksternal. Selanjutnya ada tabel-tabel faktor perubahan makna. Lalu ada jenis perubahan makna, ada meluas, menyempit, amelioratif, penyoratif, dan asosiasi. Sekian dari materi ke-7 dan akan dilanjut ke materi selanjutnya. Materi ke-8 adalah hubungan makna. Pokok bahasan jenis-jenis hubungan makna yang pertama ada sinonim, homonim, homofon, homograf, hiponimi, hipernim, meronimi, holonimi, polisemi, antonim, ambiguitas, dan redundansi. Yang pertama ada prinsip. Sebuah kata tidak berdiri sendiri tetapi ditentukan oleh relasinya dengan kata lain dalam sistem bahasa yang terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan makna referensial, paham semantik behavioristik, makna bersifat sistemik, dan memahami makna kata. Yang pertama ada sinonim, yaitu hubungan kemiripan makna antara dua kata atau lebih.
Homonim, kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama persis namun maknanya berbeda total karena berasal dari sumber kata yang berbeda. Lalu ada homofon, yaitu kata yang terdengar sama saat diucapkan, tetapi memiliki ejaan dan makna yang berbeda. Lalu homograf, kata yang memiliki ejaan yang sama tetapi cara pelafalan dan maknanya berbeda. Lalu hiponim, hipernim, hubungan makna hierarki antara kata umum dan kata khusus yang menjadi anggotanya. Lalu meronimi, helonimi, hubungan antar bagian dengan keseluruhan berbeda dengan hiponim. Ini merupakan hubungan bagian dari. Lalu antonim, hubungan makna yang menyatakan perlawanan atau oposisi antara dua kata. Lalu ada polisemi, yaitu satu kata tunggal yang memiliki banyak makna, namun makna-makna tersebut masih berkaitan atau memiliki akar sumber yang sama. Lalu yang terakhir ada redundansi, yaitu pemakaian unsur bahasa yang berlebihan secara makna sehingga terjadi pemborosan informasi karena maknanya sudah terwakili. Lalu ada ambiguitas, yaitu ketaksaan makna yang menimbulkan keraguan tafsir karena konstruksi kalimat atau pilihan kata yang kurang tepat. Sekian dari materi ke-8, akan dilanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya materi ke-9 adalah prinsip hubungan makna. Pokok bahasanya yang pertama adalah prinsip inklusi dan implementasinya, prinsip bersinggungan dan implementasinya, prinsip komplementer dan implementasinya, dan prinsip tumpang tindih dan implementasinya. Yang pertama adalah 4 bagian dari prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip tumpang tindih, yaitu beberapa konsep memiliki kesamaan makna yang luas, tidak sepenuhnya sama, tetapi banyak bagian yang mirip atau sering terkait dengan sinonimi parsial. Selanjutnya ada prinsip inklusi, yaitu satu konsep mencakup konsep lain. Hubungan umum ke hubungan khusus ini mirip dengan hiponimi. Selanjutnya ada prinsip komplementer, yaitu dua konsep saling melengkapi dan berlawanan tetapi tidak memiliki irisan. Selanjutnya ada prinsip bersinggungan, dua konsep beririsan sebagian dan ada area yang sama. Sekian dari materi ke-9, akan dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi yang ke-10 atau materi terakhir adalah komponen dan medan makna. Pokok bahasanya ada konsep medan makna, konsep komponen makna, prosedur analisis komponen makna yang terbagi menjadi 4, yaitu penamaan, pemarafrasean, pendefinisian, dan pengklasifikasian. Lalu ada langkah atau prosedur pendefinisian konsep, penjelasan. Yang terakhir ada manfaat analisis komponen makna. Yang pertama, makna kata tidak berdiri sendiri secara terisolasi, jalinan hubungan makna yang kompleks baik berdasarkan kemiripan fungsi, kategori, dan maupun ciri-ciri semantisnya. Yang terbagi menjadi 2, yaitu medan makna dan komponen makna. Yang pertama, medan makna. Semantic field atau semantic domain. Yang terbagi menjadi 3, yaitu medan makna bersifat tidak terlepas dari budaya masyarakat dan seperangkat kosakata yang dapat berhubungan secara sintakmatis maupun paradigmatis, dan sejumlah leksem yang saling terjalin membentuk relasi makna dalam sebuah medan yang memiliki komponen makna. Lalu ada karakteristik medan makna yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada berbasis bidang kebudayaan, memiliki komponen bersama dan berbeda, bersifat relasional, dan bervariasi antar bahasa. Ada hubungan medan makna yang terbagi menjadi 2, yaitu hubungan paradigmatis atau kolokasi, dan hubungan sintakmatik atau perangkat. Selanjutnya ada komponen makna, yaitu apa saja penyusun makna sebuah kata sehingga kata itu berbeda dari unsur lainnya. Selanjutnya adalah jenis komponen makna yang terbagi menjadi 2, yaitu komponen bersama atau shared component dan komponen pembeda atau distinctive component. Sekian dari materi ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.